Ya, sekarang kita akan mendengar suara-suara dari masyarakat bahkan juga buruh yang sudah di PHK ini seperti apa keluhan-keluhan mereka, ini dia. Sebulan 2 bulan lah mungkin katanya di rolling dipanggil lagi kerja lagi gitu. Ya saya tunggu-tunggu, ya saya sih tadinya punya pegangan gitu ya, sebulan 2 bulan paling saya masuk lagi gitu. Ternyata setelah 2 bulan 3 bulan sampai saat ini belum saya ada panggilan lagi dengan uang tunggu tadi itu yang 600.000 itu setiap bulannya. Kalau yang 600 kan buat beli token aja udah kemana sih saya, belum anak sekolah, buat makan dapur 600 harus cukup sebulan, gimana coba. Selama di rumah, alhamdulillah pabrik itu ngasih kebijakan 600.000 per bulan. Terus selama itu saya jadi diusahakan itu teh untuk bayar kontrakan gitu rumah 500.000 dan sisanya 100 itu Pak. Dicoba untuk dagangan istilahnya itu Pak. Dagangan ternyata nggak cukup modal, selalu habis, tambah sulam, pinjam. Sedia pemirsa, ada yang masih berharap dipekerjakan lagi hanya mendapat 600.000 per bulan. Ya sudah pasti nggak cukup. Ini bagaimana Bu Mira? Seperti itu kah realitanya? Ya, kalau kita sama-sama dengarkan tadi suara masyarakat, suara rakyat, lebih pahit kenyataannya. Ya, tadi masih ada mending tuh, dirumahkan, dibantu 600.000 dari pabriknya. Tapi kita sama-sama kenyataannya menghadapi mereka dirumahkan, nggak dapat apapun, sampai nggak ada kejelasan, si orang itu ketika masuk lagi sudah nggak ada pabriknya, tutup. Artinya mereka nggak dapat pesangon juga. Nah, lagi-lagi dari awal saya sampaikan, Undang-Undang Dasar 45 negara itu wajib hadir. Sekarang ini malam ini nggak hadir. Bagaimana melihat rakyatnya nih loh, ada rakyat yang sekarang ini tidak mendapatkan pekerjaannya secara layak, tidak mendapatkan yang namanya pangan secara layak, tidak mendapatkan ketentuan yang namanya hukum secara layak. Hukum yang saya sampaikan adalah kan sudah jelas undang-undangnya ketika mereka di PHK atau dirumahkan segala macam, ada haknya mereka harus dibayarkan. Nah, kita menghadapi banyak pekerja buruh Indonesia yang tidak mendapatkan itu. Bukan hanya di sektor tekstil, garment, tapi di sektor-sektor lain. Sekarang ini kami menghadapi tuh deket banget dari TV One sekarang ini Rumah Sakit Haji Jakarta. Coba dikasih gaji cuma 50% dan katanya mau di PHK. Padahal itu punya pemerintah, punya Kementerian Agama Republik Indonesia. Belum lagi pabrik-pabrik atau PT-PT yang lain dan juga termasuk BUMN. Banyak banget ini data dibuka ya. Banyak banget kalau mau dibuka sih. Dan saya yakin pemerintah saat ini seharusnya memang sudah punya data ya. Tetapi saya nggak tahu kenapa pemerintah saat ini kok abai gitu kalau menurut saya. Pak Danang, boleh ditambahi dong apa sih yang terjadi? PHK sih nggak apa-apa, rumah kan nggak apa-apa, bayar haknya. Ini seperti apa? Ya sebenarnya kan sudah diatur di dalam undang-undang ya, Omnibus Law atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebelumnya kan mengatur bahwa hak-hak atas karyawan yang di PHK, dirumahkan atau diparuh waktukan itu kan diatur di situ. Nah kalau ada manajemen perusahaan yang tidak melakukan itu, nah ini yang harus kita tuding. Bukan semua pengusaha. Ada banyak pengusaha yang bagus-bagus, yang bersih, yang benar-benar mau membantu. Tidak ada kok pengusaha yang saya temui sendiri ya. Saya bergaul di Kadin, di Apindo, di API. Mereka ini bukan pengusaha jahat gitu, tapi ada oknum-oknum pengusaha yang mentalnya mau tunggang lari gitu. Ada juga, kami juga menemui hal-hal itu. Dan yang kita lihat sekarang bagaimana cara mengatasi hal ini. Pertama kita harus mencegah dulu, jangan sampai terjadi PHK. Itu yang paling penting. Karena kalau PHK udah terjadi, udah lepas kontrol semua. Pengusaha cuci tangan, pemerintah juga setengah hati membantu, ya kan. Terus rekan-rekan rekan-rekan aktivis di dunia usaha juga menjadi cari panggung nanti itu. Tapi prinsipnya gini, satu adalah cegah. Bagaimana mencegahnya? Nah, kita harus perhatikan dua hal untuk mencegah itu. Pertama memang outlet. Outlet itu pasar. Produk tekstil ini mau dibawa kemana? Kayak ekspor lagi masalah, domestik juga masalah, ternyata dibanjirin produk impor, ya kan? Nah ini yang harus kita kejar supaya baik market ekspor ataupun market domestik kita bisa mendominasi.